panitia serta teman-teman SR dan SSR yang baik. Ini pengayaan yang rencananya kita akan rutin lakukan dengan tematik, dan untuk perdana ini kita lakukan untuk tema pengelolaan media sosial dalam program penjangkauan. Nah, kenapa seperti itu? Kita sebenarnya untuk cyber campaign dan juga untuk pendekatan penjangkauan itu sudah sejak beberapa tahun menggunakan media sosial sebagai pintu masuk ataupun juga pemberian informasi, baik itu oleh PL, oleh SSR-nya, sampai ke Spiritia. Tapi bagaimana cara mengukurnya, bagaimana teman-teman itu bisa memaksimalkan apa yang media sosial itu punya, mungkin sebagian orang di sini belum paham dengan baik. Untuk itu, hari ini kita sharing saja, jadi diminta teman-teman nanti untuk aktif. Pastinya teman-teman ada yang punya best practice dan itu boleh di-share. Dan juga Spiritia itu tentunya juga memiliki semacam guideline atau trademarknya sendiri, media sosial Spiritia, pemanfaatannya untuk apa saja. Untuk itu, selamat berdiskusi, dan Kang Dayan, floor is yours. Terima kasih, Kang Dayan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Kenalkan, ya, kenalkan saya Dayan, saya media koordinator di Yayasan Spiritia. Terima kasih sudah menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya izin share screen. Mas Dito bisa ya, saya share screen ya. Bisa Bang, silakan. Oke, baik kawan-kawan. Kita akan mulai sesi kita di siang ini. Oke, saya berharap bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita bisa meng-cover topik bahasan yang kita rencanakan untuk sesi pada siang ini, yang mana tujuannya untuk bisa mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana media sosial bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan secara strategis oleh kawan-kawan untuk program penjangkauan, pencegahan atau edukasi maupun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kawan-kawan. Seperti yang dikatakan Mas Yusuf tadi, ini sifatnya lebih kepada diskusi. Kita bisa berbagi pengalaman, karena saya lihat kawan-kawan cukup aktif di media sosialnya. Saya melihat beberapa tampilan-tampilan di media sosial kawan-kawan. Oke, mungkin saya ingin dengar satu dua mungkin dari Sumatera, dari bagian Sulawesi sana, dan dari Kalimantan yang bisa share ke kita di siang ini tentang platform media sosial yang biasa digunakan oleh organisasi kawan-kawan dalam menunjang keseharian pekerjaannya di daerah masing-masing. Ada yang mau berbagi pengalaman di sini? Saya mungkin dari Sumatera 1, dari Sulawesi 1, dari Kalimantan 1. Silakan. Ada Pak, ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jai, PL dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sebelumnya cuman sharing pengalaman aja sih sebelum jadi PL.
Kedengeran nggak suaranya? Jelas, Dengar. Kedengeran. jelas. jelas. Oke. Jadi sebelum jadi bekerja sebagai PL di Kota Pangkal Pinang sebenarnya udah aktif sih dari tahun 2023, tapi aktifnya ke forum grup diskusin aja, grup WA gitu kan. Dari grup WA itu kendalanya itu gimana ya? Kita udah mencoba untuk sebisa mungkin untuk mengedukasi secara ramah, tidak menakut-nakuti, dan gimana caranya itu berpositif lah kasih ngedukasinya. Tapi kendalanya itu terkadang bukan menyalahkan anggotanya gitu kan, tapi kebanyakan anggotanya ini sudah diedukasi tapi tidak mau membaca gitu Pak. Sudah dikasih link edukasinya, sudah dijelaskan, sudah dikasih video, segala pun bentuk edukasi pun sudah dijelaskan, tapi kebanyakan rata-rata tidak mau membacanya gitu kan. Dan juga terlebih lagi, kalau misalkan nih ada kasus nih, misalkan di salah satu media nasional, katakan aja lah, maaf ini Tribun Pangkal Pinang gitu kan, yang mengatakan bahwasannya sudah ada lebih dari 1.500 orang yang terjangkit HIV. Nah, mereka tuh baru sadar di situ, cuman sebatas peduli aja, peduli dengan rasa ketakutan aja gitu kan, nggak ada peduli untuk melakukan tes HIV, apalagi terlebih lagi pencegahan gitu kan. Nah, kendalanya itu kan kesempatan sih bagi PL gitu kan untuk bisa masuk ke ranah mereka, karena kan momentumnya pas gitu kan. Gimana caranya untuk mengedukasi dan untuk melakukan tes HIV dan juga pencegahannya seperti apa. Terkadang juga sudah di tahap edukasi yang dengan baik dan benar, sudah dijangkau berkali-kali, tapi masih ya tadi itu balik lagi ke asalnya, melakukan hubungan beresiko seperti itu terus Pak. Lingkaran, aku sebutnya sih lingkaran setan ya. Gak tahu itu lingkaran setan gitu-gitu terus proses-prosesnya gitu. Ntar kalau misalnya muncul lagi ada berita yang seperti itu, wah terus habis itu balik lagi gitu. Padahal kita di kesempatan momen itu selalu untuk masuk, untuk ngedukasi, ngejangkau, dan juga untuk menawarkan untuk adanya kondom gratis, pelicin gratis, dan juga PrEP. Tapi ya terbentur sebenarnya dilema sih antara takut, antara aware, antara takut, antara aware. Jadi ya mereka dilema aja, akhirnya nggak jadi gitu. Seperti itu aja sih Pak, mau nge-share pengalamannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada dari Sulawesi? Sulawesi mau ini? Kak Sulawesi, ya guys, Lebes mau sharing platform yang sering digunakan untuk menunjang pekerjaannya selama ini, apa yang digunakan? Baik. Oke. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, Mas Dayan. Platform media sosial yang kami sering gunakan untuk organisasi kami adalah Instagram, kemudian Facebook, dan aplikasi X atau Twitter. Namun pengalaman kami yang paling banyak mempunyai dampak untuk mendapatkan informasi itu dari Instagram. Adapun yang ingin populasi hidden itu untuk mau testing HIV itu kami dapatkan di X. Tapi Oke. banyak penjangkau lapangan kami itu melakukan edukasi di TikTok. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Dari Sumatera, saya ingin dengar, dari Kalimantan. Dari Kalimantan, siapa yang mau sharing? PKBI Kaltim kah? Atau dari PPTI? Halo Kalimantan. Iya, silakan Mas Denny. Ini dari PKBI Kaltim. Kalau untuk di kita, pengguna sosial media yang digunakan untuk organisasi, kita bergabung dengan organisasi PKBI-nya sih, Pak. Jadi
ketika tim medianya itu ada share terkait PrEP atau tentang program HIV dan lain-lainnya, itu teman-teman PL itu masing-masing nge-share melalui media sosial Instagramnya juga, Pak. Kemudian di Facebook juga teman-teman banyak yang bermain Facebook, tapi untuk di organisasi kita nggak ada ofisialnya sih untuk akun resmi untuk organisasi kita SR PKB Kaltim. Tapi kalau untuk by PKBI-nya kita ada untuk akun secara keseluruhan. Jadi berbagai macam program dijadiin satu, cuma mungkin kita akan buat juga media sosial sendiri terkait SSR kita sendiri, terkait penjangkauan HIV dan program kita HIV. Karena di PKBI sendiri itu dia campur, nggak berkaitan dengan HIV aja, ada program-program lain, klinik, dan lain sebagainya. Mungkin di next kita akan buat kayak semacam media Instagram dan juga Facebook dari SSR, dan juga kita kebetulan ada POC, Point of Care, atau sekarang ganti namanya PLK, itu kita ada juga akun sendiri PLK. Mungkin yang di-share kita adalah kegiatan-kegiatan kita selama di PLK dan juga informasi-informasi terkait akses rujukan dan juga akses PrEP dan informasi-informasi dasar HIV. Mungkin seperti itu kondisi di Kaltim, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Denny. Oke, saya mau ke Jogja, Vesta. Saya mau tanya ke kawan-kawan Vesta, seberapa sering dalam 1 minggu itu menaikkan konten ke media sosialnya? Kawan-kawan Vesta, monitor. Tidak ada. Oke, kawan-kawan, kadang-kadang di media sosial yang sering kita dengar, ada yang bilang bahwa sebaiknya posting setiap hari. Ada juga yang bilang jangan terlalu sering, ya, dan bikin beberapa orang bingung. Padahal sebenarnya konsepnya sederhana ya, kawan-kawan ya, bahwa pada saat kita meng-create atau membuat akun platform di media sosial, kita tentunya sudah tahu apa tujuan kita untuk mem-create atau membuat akun di platform sebuah sosial media, gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita mau posting tiap hari juga, kalau materinya cukup dan berlimpah, itu tidak ada salahnya juga, bahwa semakin banyak materi semakin baik kita posting setiap hari, gitu ya. Tetapi yang akan menjadi tantangan adalah pada saat kita hanya dikejar untuk posting setiap hari, ada target posting setiap hari. Nah, kadang-kadang pasti akan buru-buru, ya. Apalagi mungkin di setiap organisasi, tidak semua organisasi punya person yang secara khusus bertanggung jawab di dalam pengelolaan konten-konten sosial medianya. Jadi biasanya kalau ada hanya target yang ditetapkan bahwa harus posting setiap hari, ini pasti akan buru-buru, ya. Kalau kita buru-buru pasti topiknya atau materinya nggak jelas, pasti desainnya amburadul, dan kalaupun muat video, editingnya kurang baik. Jadi karena kita hanya mau kejar tayang bahwa harus posting setiap hari, dan pada akhirnya kita stuck, kita tidak
dan kita juga pada saat memposting konten-konten lanjutan, itu kita lupa dengan kenapa, alasan apa yang kita tetapkan pada saat kita membuka akun di sebuah platform media sosial. Oke, saya mau tanya, siapa yang paling sering posting di sini? Organisasinya ya, akun organisasi ya. Silakan. Siapa yang cukup sering? Silakan. Halo, selamat siang. Ya, Akbar. Saya lihat ini Akbar cukup sering nih. Silakan. Iya, terima kasih. Kami dari Yayasan Akbar Sumatera Barat. Jadi kita punya akun media sosial seperti Instagram, dan itu tergabung langsung dengan Meta, yaitu TikTok, kemudian ada Facebook. Lalu kita akan memberikan postingan kepada semuanya. Yang pertama memberikan ucapan hari-hari besar. Itu diperingati terus seperti 17 Agustus, Hari Raya, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Kemudian kita juga punya target dalam 1 bulan itu, contohnya 3 hari ini kita edukasi tentang HIV aja. Sesudah itu 3 hari kemudian kita akan posting tentang IMS saja. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang itu sesuai dengan kronologi, kemudian ada latar belakang, kita perhatikan sesuai kondisi yang ada di sini. Begitu. Di mute itu. Enggak, tadi Mas Dayan yang nge-freeze. Oh, saya yang nge-freeze. Iya. Iya. Bisa dilanjutkan ya? Ya, silakan. Nah, kemudian kita juga akan update beberapa kegiatan yang di Yayasan Akbar Sumatera Barat, seperti kegiatan-kegiatan memberikan edukasi, kemudian mobile, dan itu akan menarik perhatian kepada pemirsa yang melihatnya. Tapi kalau terlalu sering memang algoritmanya tuh menurun, karena kita kan bukan hanya mencari orang like, tapi orang view-nya, melihat sampai mana edukasi itu tersampaikan kepada mereka. Tentu kita harus mendesain beberapa yang menarik dari warna, dari segi font, dan lain sebagainya. Apalagi kalau video sekarang itu kan, itu sangat sekali membosankan kalau itu tidak bagus dari suara musik dan lain sebagainya. Jadi memang banyak hal yang dipertimbangkan dalam mengelola media sosial yang ada di Yayasan Akbar atau organisasi. Terima kasih. Kalau praktek-praktek baik yang dilakukan kawan-kawan Akbar di Yayasan Akbar apa? Kalau praktek-praktek baik ya seperti kegiatan-kegiatan lah seperti mobile. Kemudian kita akan ada turun-turun ke lapangan seperti memberikan edukasi ke mahasiswa, kemudian terkait dengan pengelolaan sosial media tadi. Terkait dengan pengelolaan media sosial ya. Kita meningkatkan ilmu-ilmu dalam mendesain lah, desain dari segi warna, dari segi kan banyak yang harus diperhatikan, takutnya nanti membosankan. Kalau kita update di Instagram seperti feed, itu jangan terlalu banyak tulisan-tulisan, orang akan mumet membacanya, tidak akan menarik, gitu, nggak akan terbaca jadinya. Oke, baik. Oke, ada lagi, saya ingin dengar dari Vesta. Vesta, ada Vesta? PKBI Jatim raise hand, Bang. Boleh, silakan. Oh ya, saya nggak lihat orang raise hand mana ya. Ya, silakan PKBI Jatim. Iya. Baik, halo Kak, sudah terdengar suara saya? Iya, silakan. Baik, oke. Kalau di PKBI Jatim, khususnya untuk di teman-teman SSR PKBI Jawa Timur itu, kita fokusnya ada di Instagram kita sendiri untuk khusus kampanye isu HIV dan AIDS serta TB sendiri, namanya di Berani Surabaya. Instagramnya bisa dilihat di @gueberani_Surabaya. Nah, di sana kita itu ada beberapa postingan dan insya Allah cukup aktif ya. Kalau di semester ini atau tahun ini kita itu ada beberapa segmen untuk konten yang memang udah di planning, kayak misalnya ada recap kegiatan, kemudian untuk moral of the story. Nah, di moral of the story itu kita itu cerita tentang kasus-kasus kekerasan yang ada, namun kita kemas supaya content-able gitu.
Jadi teman-teman itu bisa tahu kayak ternyata, oh ternyata bentuk kekerasan itu kayak gitu ya. Oh yang kayak gitu itu ternyata bisa masuk kekerasan ya, kayak gitu. Terus segmen Brainy. Brainy itu untuk kosakata yang berhubungan dengan isu-isu HIV seperti mungkin serodiskordan. Apa sih serodiskordan itu? Gimana sih istilah itu bisa muncul kayak gitu. Kemudian ada live Instagram. Nah, live Instagram ini memang udah ada aturan dari manajemen di PKBI Jawa Timur, di mana setiap media sosialnya itu harus melakukan live Instagram setiap 3 bulan sekali. Kemudian juga ada live, bukan live sih, tapi siaran radio. Nah, dari hasil siaran radio itu nanti kita harus buat recap yang harus diposting di Instagram gitu. Nah, kalau dari siaran radio itu sendiri tidak fokus ke HIV, tapi ke PKBI. Namun kadang dari pematerinya kita ambil dari teman-teman yang memang isunya di HIV. Nah, kalau kayak gitu kita postingnya di Gue Berani. Jadi kalau di PKBI kan memang udah dibagi tuh. Nah, jadi mereka postingnya itu sesuai dengan topiknya atau isunya itu, gitu. Nah, kalau di PKBI sendiri pengelolaan kontennya itu dari mulai branding dulu, Kak. Jadi kita lihat dulu, kan kita udah beberapa lama aktif nih di Instagram. Kalau di teman-teman SSR PKBI Jawa Timur itu kita pakai Instagram, Facebook, sama Threads. Kenapa Threads dan bukan Twitter? Padahal pengen banget loh, karena kita rasa populasi kunci itu banyak yang di Twitter, lebih terbuka. Karena ada aturan dari IPPF di mana Twitter itu dirasa kurang aman bagi teman-teman remaja, apalagi remaja yang di bawah 18 tahun ke bawah, kayak gitu. Makanya dilarang menggunakan media sosial Twitter, dan kita ganti pakai Threads gitu. Setelah kita branding dari kita lihat dari insight atau meta, kemudian kita bikin konten plan-nya per bulan. Nah, konten plan-nya itu harus direviewkan ke manajer konten, manajer medianya di PKBI Jawa Timur. Nah, manajer itu nanti bakalan nge-share ke direktur dan juga koordinator SSR, seperti itu. Dan ketika kita mau posting, kita juga harus melalui survei, review dari media dan juga manajer media dan juga direktur, gitu. Oke, terima kasih. Lagi berarti dominan pakai Instagram ya? Iya, betul, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Pesta, saya belum dengar Pesta. Vesta, ayo keluarkan suaranya. Yang handle sosmed lagi di jalan, Kang. Oh gitu, oke. Iya. Jadi belum respon dari tadi. Oke, ada yang mau sharing dari Vesta, Kang? Mungkin ini teman-teman lagi pas ada kegiatan apa extra hour ya, Kang. Jadi disambi. Kalau di Vesta memang kita kebanyakan menggunakan sosial media ya, Mas Dayan. Kayak Instagram, kemudian TikTok, Facebook, X, sama Thread. Tetapi memang yang rame itu dari Instagram, TikTok, sama X malahan ya. Karena kalau yang platform yang sering dipakai memang di Instagram. Kan biasanya di-link-kan kan ke apa namanya beberapa platform yang lain. Kemudian memang kita sama yang ada yang wajib kita memang share info testing ya. Karena kita karena kalau kita nggak share aja kadang di inbox ditanya di DM kayak gitu. Itu yang wajib di kami. Kemudian info-info ya macam-macam sih. Biasanya ada, kebetulan bukan saya ininya ya, apa namanya, yang pelola sosmed nanti biar ditambahkan. Biasanya ada apa tema-tema, nggak melulu tentang isu HIV sih, Kang. Kadang ada isu budaya juga yang nyambung dengan, ya karena biar teman-teman juga kan juga apa namanya nggak bosen ya dengan isu kesehatan terus. Jadi kita selingin dengan isu budaya yang ada di Jogja kayak gimana, kayak gitu-gitu. Kemudian topik-topik yang lagi in itu apa, biasanya kayak gitu. Kalau biasanya yang apa Kak Oktan ya biasanya diskusi dengan kami dengan apa namanya organisasi dengan direktur juga konten-konten apa yang
biasanya mungkin sesuai atau relate di misalnya minggu ini mau posting apa kayak gitu-gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian eh, selain itu juga ada kadang live ya, konten live. Biasanya kegiatan testing atau kegiatan di mana kayak gitu ada live. Kemudian juga ada pernah itu apa kegiatan talk show bareng eh, community counselor-nya kan kebetulan kami ada di IC ya yang ada pos layanan komunitas ya. Pernah kita juga waktu itu 1 jam apa ya? Ya yang nonton juga lumayan saya lupa 60-an sih memang nggak banyak tetapi yang tanya juga lumayan yang didiskusikan ya macam-macam sih di situ. Selain tes juga ada prep dan macam-macam karena kan kerjasama dengan dinas kesehatan ya karena ada community counselor di situ. Engage kalau engage-nya banyak itu biasanya kalau video-video kayak gitu sih Kang, video-video yang mungkin kan kalau yang tulisan-tulisan itu kan memang kalau bisa jangan terlalu banyak. Orang kan kadang malas baca tulisan yang banyak dan kecil-kecil. Misalnya kalau video yang menjelaskan itu biasanya engage-nya banyak kan biasanya ada insight ya di Instagram gitu tentang engage berapa yang nonton, kemudian yang komen, yang like. Biasanya sih nonton sih kebanyakan itu. Sementara itu aja sih Kang Mas Dayan Matur dari suwun, Vesta. terima kasih. Sami-sami Terima Mas. kasih. Ya. Oke, kita sudah dengar beberapa pengalaman ya dari berbagai daerah terkait dengan pemanfaatan sosial medianya dikaitkan langsung dengan pekerjaan kesehariannya di dalam apa namanya menjaga marwah perannya sebagai SSR ya. Oke, kawan-kawan sebenarnya apa yang dilakukan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan penjangkauan di sosial media itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan pekerjaan-pekerjaan di dunia nyata. Tetapi memang ada pendekatan-pendekatan dan strategi-strategi khusus yang seperti disampaikan beberapa oleh kawan-kawan dari PKBI Kaltim tadi, PKBI Jawa Timur, terkait dengan apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam konsep bersosial media, terutama untuk kegiatan-kegiatan penjangkauan. Nah, pada saat penjangkauan di sosial media memang sekarang itu zaman udah berubah ya. Mau tidak mau kita sudah harus apa namanya beradaptasi dengan zaman geoteknologi sekarang, di mana pekerjaan-pekerjaan yang dulu dirasakan sangat sulit sekarang bisa dilakukan secara meluas hanya dengan jentikan jari ya. Pekerjaan-pekerjaan penjangkauan saya ingat ya kalau dulu Yayasan Spiritia itu punya program penjangkauan yang namanya Blok M After Dark. Ya, itu tentunya komunikasi perubahan perilakunya itu langsung one on one dan seterusnya ya. Kita akan berjalan dari ujung jalan Jalan Melawai di Jakarta Selatan saat itu untuk memberikan edukasi dan kepada para customer karaoke di daerah tersebut. Nah, tentunya untuk konsep bermedia sosial, penjangkauan melalui media sosial, ini memerlukan konsep ya. Seperti tadi dari PKBI Jawa Timur itu ada yang namanya materi ya. Kemudian dari PKBI Jatim ya ada jadwal, dari Vesta ada tema. Sebenarnya kalau kita mau tarik ke ilmu sosial medianya, sebaiknya kita punya pilar. Nah, kalau di Yayasan Spiritia itu kita gunakan pilar sehingga
memudahkan kita di dalam menentukan jadwal dan konten dengan tema apa yang akan kita naikkan pada minggu ini misalnya. Nah, tentu saja kita dengar dari dari kawan dari Pangkal Pinang tadi, media sosial ini sulit ya kita kalau kita tidak batasi dengan etika dan aturan yang pas ya. Siapa yang tadi yang sharing ya, PKBI Jatim kalau nggak salah ya. Ada aturan kalau mau live TikTok atau live Instagram, aturannya harus begini dan begitu ya. Jadi di dalam bersosial media untuk kawan-kawan LSM kadang-kadang kita juga harus perhatikan 3 konsep ini, karena pada saat kita mau menaikkan sebuah konten itu kita kalau bisa tidak hanya sekedar memposting, tetapi bagaimana memberi nyawa. Tadi sudah dibilang lebih bagus video dibandingkan tulisan, bagaimana menggunakan ilustrasi gambar dan menajamkan di dalam pengkalimatan gambar tersebut, itu juga harus kita perhatikan. Bicara tentang konten pilar, saya ini saya kalau kawan-kawan belum punya pilar, ini sebaiknya sudah harus menentukan konten pilar akun media sosialnya. Tentunya pilar ini akan membantu kita menentukan tema besar atau topik besar yang akan menjadi dasar atau fondasi dari strategi konten yang akan kita keluarkan. Pilar ini biasanya diambil dari tujuan kawan-kawan membuat akun tersebut. Bisa juga pilar ini diambilkan dari tujuan dan visi misi programnya. Atau pilar ini bisa disadur dari tujuan atau visi misi dan strategi organisasinya. Jadi pada saat kita menentukan meng-create konten, tentunya kita berharap orang mengenal kita. Apa yang kita lakukan, siapa kita. Dan tadi ada yang sempat menyinggung terkait branding. Jadi kalau branding berarti saat kita membranding diri kita, ya berarti kita harus secara konsisten dengan branding yang kita cita-citakan dari awal. Kalau kita ingin dikenal sebagai organisasi yang bergerak di bidang hak asasi, berarti branding dan konten-konten kita paling tidak didominasi oleh topik-topik atau bahasan-bahasan yang terkait dengan hak asasi. Nah, tentunya kalau di Spiritia punya 4 pilar. Dari 4 pilar itu diterjemahkan menjadi subtopik, dan kemudian dari subtopik itu kita kreasikan. Subtopik ini baiknya diterjemahkan menjadi sebuah audiovisual atau hanya gambar saja, dan setelah itu akan mengalir. Tetapi konten pilar ini menjadi sangat penting terutama bagi kawan-kawan yang kebingungan mau posting apa lagi minggu ini ya. Aduh, udah sebulan belum posting, mau posting apa ya? Akhirnya postingannya konten yang diangkat itu terkesan random dan sekali lagi tidak mencerminkan atau keluar dari branding yang kita inginkan di awal. Nah, sekarang saya berharap semua dari kita, terutama yang dari SSR dan SR, coba melihat bio yang tertera di akun media sosialnya. Saya contohkan di sini Akbar
ya. Atau gue berani. Gue berani itu bionya gue berani Surabaya, dia mengklaim dirinya dari bagian dari komunitas layanan edukatif IMS dan HIP Surabaya, dan ada CTA yang dia tetapkan di sana atau call to action yang bilang bahwa kalau mau informasi lebih lanjut bisa DM, ya, dan pengaduan kekerasan dan seperti itu. Nah, terkait dengan itu kita akan lihat tuh efektivitasnya saat kita bilang ada CTA, berarti yang kita ukur CTA-nya. Berapa orang dalam sebulan yang mengirimkan DM atau mengadukan kekerasan yang dialami. Jadi itu ngalir, ya. Nah, ada yang mau sharing tentang ternyata bio saya tidak ada. Nah, berarti kawan-kawan belum menentukan identitasnya tuh, identitas akunnya apa, siapa Anda gitu ya. Dan kemudian kalau bionya mengatakan A, ternyata posting atau konten yang diterbitkan itu ternyata B. Jadi nggak nyambung. Jadi itu yang mungkin membuat pengikut atau engagement atau ketertarikan atau keterlibatan dari followers atau dari audiens itu menjadi kurang. Siapa yang mau sharing tentang branding yang sedang dilakukan atau branding yang bingung dilakukan oleh kawan-kawan yang terutama yang mengelola akun media sosial organisasinya? Dari Jambi deh, silakan. Dari Jambi, silakan. Tidak ada? Oke, dari siapa yang mau sharing tentang bionya atau kenalkan dong akun media sosial Anda kepada kita semua yang hadir hari ini. Silakan. Nggak ada. Halo. Nggak ada? Boleh satu ya? Silakan dari Akbar, silakan. Nah, untuk Instagram Yayasan Akbar Sumatera Barat, kita memang sudah buat di bio-nya bahwasanya kita bergerak dalam bidang fokus HIV, IMS, dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, jadi konten-konten kita itu memang menyangkut tentang pembahasan edukasi pada HIV, kepada IMS, dan tentang hak asasi manusia. Jadi memang sinkron ya dengan apa yang telah dilaksanakan. Ada berapa pilar Yayasan Akbar? Ada berapa pilar yang kawan-kawan Yayasan Akbar punya berapa pilar? Saya rasa semuanya sudah dibuat pilar yang topik-topik yang ada di sini. Ada. Ada. Ini pilar ini hanya contoh ya, ini bukan ini hanya contoh aja. Ini hanya contoh ya. Ya, tapi ini menyangkut semua. Oke, baik. Oke. Kemudian kita itu untuk sudah ditentukan ada berapa pilar. Kita itu juga melaksanakan online edukasi. Kita buat agenda dalam 1 minggu itu 1 kali, contohnya di malam Jumat. Jadi kita berikan kepada pemirsa untuk hadir di sana. Kita juga berikan door prize sehingga mereka ingin semangat bergabung. Sehingga nanti setelah kita memberikan edukasi, kita akan panen nih
DM Bang, kapan kita bisa cek HIV di sana finalnya. Terima kasih. Baik, jadi ada giveaway juga ya. Oke. Nah, kawan-kawan, terkait pilar ini mohon maafkan saya mengatakan bahwa tidak harus semua ini ya. Tetapi kalau Spiritia itu kami tetapkan ada 4 pilar. 4 pilar itu diambil dari tujuan visi, misi, dan tujuan Spiritia. Kami punya 4 pilar, ada pilar perawatan dan dukungan, kemudian ada pilar mutu hidup, kemudian ada pilar pencegahan, dan ada pilar tentang hak asasi. Nah, dari 4 pilar ini kita terjemahkan menjadi subtopik dari masing-masing pilar. Kita punya subtopik, misalnya terkait dengan perawatan dukungan itu ada pengobatan di sana, ada efek samping di sana. Kemudian dari pencegahan, ada pencegahan apapun ya, pencegahan infeksi, termasuk di sana ada jangkau dan tes. Gitu, ya. Kemudian ada hak asasi, kita bicara stigma di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita, artinya pilar ini adalah penyangga utama konten atau materi yang akan kita kembangkan menjadi sebuah konten. Jadi tidak lari dari situ. Dan setelah kita punya konten, baru kita mulai menyusun rencana. Karena Spiritia itu kita punya ada 4 pilar, berarti kita sudah tentukan bahwa dalam sebulan itu masing-masing paling tidak men-cover 25% postingan di masing-masing pilar. Seperti itu. Oke, siapa yang mau sharing lagi selain Akbar terkait dengan ada pilar atau tidak? Tidak apa-apa, tidak perlu malu-malu. Silakan. Yayasan Gaya Selebes, Pak. Mangga. Silakan Gaya Selebes. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Sedikit sharing, Pak. Ya, jangan panggil Pak dong. Oh iya. Kakak atau Mas ini? Hah? Kakak Mas, boleh. Panggil kakak aja. Sedikit sharing. Sebelum saya menjadi petugas lapangan di YGC, saya pernah memuat konten di TikTok terkait HIV dengan memuat beberapa pilar yang ada di sini, Pak. Nah, itu kekuatannya luar biasa, bahkan saya istilahnya bisa menjangkau teman-teman seluruh Indonesia. Mungkin di sini ada yayasan dari Cilacap. Saya pernah menjangkau teman-teman dan berobat di sana, di Banten, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, jadi memang kekuatan sosial media itu sangat luar biasa. Ketika saya lihat pilar-pilar yang ditentukan di sini, ada beberapa pilar memang personal branding pertama dalam bersosial media harus sangat penting untuk menaikkan rating kita. Apalagi algoritma sosial media itu pasti akan membaca tema kita apa, pilarnya apa. Itu mungkin sedikit sharing. Jadi tentukan dulu konten kita memuat tentang apa. Kemudian tambahannya lagi satu, mungkin masih banyak terlupakan. Menurut saya Spiritia mungkin bisa membuat saluran WA. Nah, Gen Z atau generasi sekarang ini juga itu saluran WA itu banyak digunakan. Nah, kenapa KIE hanya dimuat di mobile Spiritia yang bisa melihat hanya para PL saja? Nah, sementara kita juga ketika untuk menyampaikan ke dampingan, kadang kita kirimkan filenya atau kita download dulu dari mobile Spiritia tersebut. Nah, menurut saya, misalkan Spiritia membuat saluran WA, ini kan seluruh PL se-Indonesia ini lumayan banyak kan, Kak? Nah, kita dulu yang mengikuti, kemudian ketika kita menjangkau, kita sampaikan ke dampingan bahwa kami punya saluran ketika ingin punya KIE berbentuk file aja atau elektrik, kita bisa arahkan ke saluran Spiritia tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi ada berapa pilar Gaya Selebes? Pilarnya ada berapa?
Gimana Kak? Ada berapa pilar yang dikembangkan di Gaya Celebes untuk media sosialnya? Baik, saya akan menjawab. Ada perubahan perilaku,